Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi dalam kegiatan Latsar CPNS Kemendikbud di PPSDM KEB TKE SDM tahun 2022. Untuk judul rancangan aktualisasi adalah penyusunan modul pada mata kuliah Mekanika Fluida sebagai upaya melengkapi perangkat pembelajaran pada program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama Dr. Randi Purnama Putra, SPD MT, NIP 19880728 2022 031006, Angkatan 16, Jabatan Dosen Lektor, Universitas Unit Kerja Universitas Negeri Padang. Kita masuk ke slide pertama berkaitan dengan tugas dan fungsi dosen. Dapat dilihat pada slide ini ada 4 tugas dan fungsi dosen meliputi penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang seperti ikut pada kegiatan kepanitiaan. Masuk ke slide identifikasi isu yang ada di instansi, yaitunya di Universitas Negeri Padang, khususnya di Departemen Teknik Mesin. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan masih kurangnya jumlah dosen S3 atau dosen S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala di Departemen Teknik Mesin di dalam menunjang indikator kinerja utama. Isu yang kedua adalah masih ada dosen yang belum mengoptimalkan penggunaan fitur kuis yang ada di e-learning 2 UNP. Isu ketiga adalah kurangnya perangkat pembelajaran yang representatif untuk mata kuliah yang ada di prodi baru S1 Teknik Mesin. Yang keempat adalah manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan dari dosen yang belum terdigitalisasi. Keempat isu ini didapatkan dari sumber wawancara dengan atau diskusi dengan mentor sekaligus Kepala Departemen Teknik Mesin, yaitunya Bapak Dr. Andus Purwantono, MPD. Kemudian masuk ke penetapan isu dan gagasan dengan menggunakan teknik analisis USG, urgensi, seriousness, dan growth. Dapat dilihat dari keempat isu identifikasi isu tadi, maka yang dianggap paling urgensi dan serius dan growth adalah pada kurangnya perangkat pembelajaran yang representatif untuk mata kuliah yang ada di prodi baru S1 Teknik Mesin. Masuk ke pembahasan sebab akibat dengan teknik analisis fishbone diagram. Dapat dilihat di sini ada 6 faktor penyebab yang mengakibatkan kurangnya perangkat pembelajaran yang representatif pada mata kuliah yang ada di prodi S1 Teknik Mesin, khususnya modul untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Sebab yang pertama, dari sisi mennya, masih sedikit dosen yang membuat perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, seperti modul dan PPT. Kemudian jumlah SDM dosen yang masih sedikit karena prodinya masih baru. Kemudian dari mesinnya, bahan ajar untuk mata kuliah Mekanika Fluida belum ada. Dan sumber belajar bagi mahasiswa masih sedikit. Kemudian dari segi maninya, belum tersedia anggaran yang memadai untuk pembuatan perangkat pembelajaran, khususnya untuk pembuatan modul. Kemudian dari segi materialnya, materi yang ada dalam pembelajaran itu kurang terstruktur dengan baik. Kemudian kurangnya referensi pendukung untuk pembelajaran. Dari segi metodenya, dosen kesulitan dalam memilih atau menentukan materi pembelajaran atau metode atau bahan ajar khususnya modul yang tepat untuk mahasiswa. Dari segi environment adalah prodi S1 Teknik Mesin masih baru. Sehingga keenam ini mengakibatkan kurangnya perangkat pembelajaran yang representatif pada mata kuliah yang ada di prodi S1 Teknik Mesin, khususnya pada modul untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Ini rencana uraian kegiatan. Ada 4 rencana
uraian kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dalam pembuatan modul. Untuk subkegiatannya adalah konsultasi dan diskusi dengan dosen tim mata kuliah Mekanika Fluida dan Kepala Departemen Teknik Mesin, mulai dari template modul, RPS, dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, menganalisis referensi pendukung pembuatan modul. Yang ketiga, mengevaluasi kelengkapan analisis kebutuhan modul dengan mentor, sehingga didapatkan output draft template modul RPS dan daftar referensi yang dipakai dalam pembuatan modul. Untuk bukti dari kegiatan satu ini adalah notulen kegiatan, dokumentasi foto, file draft, template modul, RPS, dan daftar referensi yang dipakai dalam pembuatan modul. Kita masuk ke kegiatan kedua dalam uraian kegiatan ini adalah mengidentifikasi pokok-pokok materi perkuliahan yang sesuai dengan tujuan perkuliahan Mekanika Fluida. Untuk tahapan kegiatan atau sub kegiatannya adalah yang pertama, konsultasi dan diskusi dengan dosen tim mata kuliah Mekanika Fluida dan Kepala Departemen Teknik Mesin terkait pokok-pokok materi perkuliahan. Yang kedua, membuat list pokok-pokok materi perkuliahan Mekanika Fluida. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian list yang telah dibuat dengan mentor dan dosen tim mata kuliah. Untuk outputnya adalah list materi pokok yang dibahas pada pembuatan modul. Untuk buktinya adalah notulen kegiatan, dokumentasi foto, file, list, materi-materi pokok yang dibahas pada penyusunan modul. Masuk ke tahapan ketiga adalah penyusunan materi dalam urutan yang sistematis untuk penyusunan modul Mekanika Fluida. Sub kegiatan atau tahapan kegiatannya ada tiga. Yang pertama, konsultasi dan diskusi. Kemudian yang kedua, menyusun materi dalam urutan yang sistematis untuk penyusunan modul Mekanika Fluida. Yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian konten materi modul yang telah dibuat dengan mentor dan dosen tim mata kuliah. Sehingga dari output dari kegiatan tiga ini adalah berupa draft modul. Untuk buktinya, notulen kegiatan, dokumentasi foto, dan draft modul. Kemudian masuk ke tahapan kegiatan keempat adalah menyusun soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan perkuliahan dalam penyusunan modul Mekanika Fluida. Untuk tahapan kegiatannya adalah mulai dari konsultasi dengan mentor dan kepala Korprodi, koordinator program studi, kemudian dengan tim dosen mata kuliah. Kemudian yang kedua, menyusun soal evaluasi untuk penyusunan modul Mekanika Fluida. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian soal evaluasi dari modul yang telah dibuat dengan mentor dan dosen tim mata kuliah. Sehingga didapatkan output adalah draft soal evaluasi yang dipakai pada penyusunan modul. Dan untuk buktinya, notulen kegiatan, dokumentasi foto, draft soal evaluasi yang dipakai pada penyusunan modul. Dampak pemecahan isu ketika dibuat modul dalam untuk mata kuliah Mekanika Fluida di Prodi S1 Teknik Mesin. Yang pertama adalah penyusunan modul itu ikut menunjang misi Universitas Negeri Padang dalam menunjang pelaksanaan pendidikan berkualitas internasional. Kemudian yang kedua, penyusunan modul ikut menunjang tujuan Universitas Negeri Padang dalam upaya terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional. Kemudian yang ketiga, penyusunan modul ikut menunjang tujuan Universitas Negeri Padang menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif. Selain itu, modul dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan ajar bagi mahasiswa, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri, baik di kampus maupun di rumah. Kemudian yang selanjutnya, modul bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana mereka menguasai materi perkuliahan khususnya pada mata kuliah Mekanika Fluida. Kemudian yang keenam, modul bisa dimanfaatkan mahasiswa sehingga bisa belajar di mana saja dan kapanpun. Ini adalah jadwal kegiatan untuk rancangan aktualisasi. Untuk keempat kegiatan, mulai menganalisis kebutuhan dalam penyusunan modul Mekanika Fluida yang dilakukan pada minggu keempat Agustus. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok materi perkuliahan yang sesuai dengan tujuan perkuliahan. Itu dilakukan pada minggu ke-1 September. Kemudian yang ketiga, menyusun materi dalam urutan yang sistematis untuk penyusunan modul Mekanika Fluida dilakukan dari minggu ke-2 sampai minggu ke-4 September. Kemudian yang keempat,
menyusun soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan perkuliahan dalam penyusunan modul perkuliahan dilakukan pada minggu ke-1 Oktober. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Untuk identifikasi kendala, dimungkinkan akan terjadi kesulitan dalam mensinkronkan waktu pertemuan antara dosen pengampu mata kuliah, mentor, dan koordinator program studi dalam satu waktu karena memiliki kesibukan masing-masing. Untuk rencana antisipasinya adalah membuat jadwal atau list kegiatan penyusunan modul kepada dosen pengampu mata kuliah, mentor, dan kor prodi sebagai pengingat kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.